أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tetap sehat Mas Amin, Bambang amin, ya. amin, amin. Oke Mas Bambang, eh, di tengah suasana yang begitu sejuk dan indah ini, jadi insya Allah saya akan melaksanakan observasi terkait dengan pelaksanaan kucing yang akan Mas Bambang laksanakan. Namun sebelum kita mulai masuk ke pelaksanaan kucing, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Mas. Yang pertama yang akan saya nilai adalah bagaimana Mas Bambang bisa hadir penuh gitu, Ya. atau dalam bahasa singkatnya bisa menggunakan alur tirta, bisa hadir penuh nanti, kemudian juga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian juga bisa nanti menuntun kuci di dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, kemudian juga di samping itu saya nanti juga akan menilai bagaimana respon kuci juga. Tetapi ingat Mas Bambang ya, bahwa di dalam melaksanakan kucing jangan sampai kita lupa untuk memperhatikan prinsip kucing, yaitu untuk memperhatikan kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kucing kita. Oke Mas Bambang, pertanyaan pertama ya, kita mulai saja. Yang pertama ini Mas Bambang, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi kucing kita kali ini? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses kucing kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang saya akan kembangkan. Berarti mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Oke, pertanyaan kedua Mas, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin saya amati begitu? Kompetensi yang akan Bapak mungkin akan nilai spesifik diantaranya mendengarkan aktif, kemudian pengajuan atau mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Mas. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada kucing kita kali ini begitu? Nah, yang saya inginkan adalah kucing saya ini menemukan solusi atau dari permasalahan, kemudian langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya seperti apa. Mungkin itu yang luar biasa ya. Jadi demikian Mas ya, mudah-mudahan proses kucingnya berjalan dengan baik, amin, berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan Waalaikumsalam melaksanakan warahmatullahi wabarakatuh. observasi ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Us. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa baik kabarnya ya. Terima kasih sudah bersedia untuk sesi kucing kali ini. Kira-kira di waktu yang singkat ini apa yang menjadi permasalahan dan yang akan Ibu omongkan hari ini? Begini ya Pak ya, saya itu agak sedikit khawatir gitu dengan kedisiplinan yang ada di kelas saya. Oh itu ya. Baik, saya mengerti permasalahan Ibu. Kali ini ingin membicarakan tentang kedisiplinan siswa di kelasnya. Iya. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu inginkan atau dapatkan dari percakapan atau kucing kita kali ini? Saya ingin agar saya dapat mendisiplinkan siswa di kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran. Oke. Bisa diceritakan Bu lebih lanjut tentang apa kira-kira yang terjadi
ketika ada yang maksudnya permasalahannya ibu itu seperti apa? Iya Pak. Misalnya ya seperti ini. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa nih yang kurang disiplin ya. Misalnya mereka itu sering terlambat masuk, kemudian ada yang sering keluyuran ketika pembelajaran, izin sebentar-bentar izin, sebentar-bentar izin seperti itu. Kemudian ada juga yang kadang-kadang tidur di kelas seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Bagaimana ibu biasanya menangani siswa seperti itu atau situasi seperti itu? Biasanya menangani seperti apa? Yang sudah sih, saya memberikan mereka penghargaan untuk ketika mereka itu misalnya bisa berdisiplin, kemudian memberikan peringatan, memberikan sanksi. Itu sudah saya pernah lakukan, tapi entahlah kenapa belum bisa membuat perubahan kepada murid saya gitu untuk bisa disiplin di dalam pembelajaran. Iya, luar biasa usaha dari ibu. Saya paham bahwa ini bisa menjadi tantangan yang menantang. Pertama, bagaimana hubungan ibu dengan siswa-siswinya di sekolah? Kira hubungannya seperti apa? Ya sebenarnya sih hubungan dengan mereka baik ya. Karena saya sering berbicara terbuka dengan mereka, kemudian kadang juga mendengarkan masalah yang mereka hadapi, ya kurang lebihnya seperti itu. Wah, luar biasa bagus penciptaan hubungan yang baik. Memang langkah awal yang penting itu Bu. Seperti itu. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Apakah sudah dijelaskan atau udah paham siswa atau semua siswanya Bu? Keyakinan kelas yang... Untuk keyakinan kelas, saya sudah ya mengkomunikasikan sama anak-anak di kelas tentang keyakinan kelas, dan kita sudah membuat kesepakatan kelas seperti itu. Tetapi itu lagi mereka itu belum disiplin dalam menjalankan keyakinan kelas itu. Ya, baik. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang mungkin menjadi penyebab di balik perilaku tersebut. Kira-kira apa yang pernah atau mencoba berbicara langsung dengan siswa-siswi tersebut dengan mengetahui pendapat mereka, mungkin apa sudah dilaksanakan seperti itu Bu? Saya belum melakukannya secara terbuka ya Pak ya. Mungkin itu bisa menjadi ide ya, ide bagus untuk lebih mendengarkan mereka dan mencari solusi bersama-sama dengan mereka agar mereka itu bisa disiplin ya dalam pembelajaran di kelas. Mendengarkan mereka itu bisa memberikan wawasan yang berharga. Kemudian selain itu mungkin kita bisa mencari tahu apa ada faktor-faktor tertentu di luar kelas yang mempengaruhi mereka. Apakah ada atau memiliki gagasan atau kekhawatiran hal tersebut? Kalau faktor di luar, saya yakin pasti ada. Misalnya nih faktor dari keluarga ya, karena kan masing-masing mereka itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda mungkin ya dari masing-masing anak gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor mungkin ya yang membuat mereka itu mungkin terbawa dengan arus situasi keluarga mereka seperti itu mungkin, dan salah satu faktor mungkin yang mempengaruhi anak-anak itu yang sekarang adalah, dan ini juga bukan rahasia ya, karena kita ketahui bersama kalau gadget itu sekarang benar-benar mempengaruhi anak-anak kita saat ini. Mungkin selain kedua faktor yang tadi juga mungkin dari lingkungan pergaulan dia dengan sesama lingkungan bermainnya dia, mungkin itu juga mungkin yang menjadi faktor mereka membuat mereka itu kurang disiplin gitu. Begitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu mengatasi faktor tersebut sehingga dapat merubah perilaku anak tersebut?
Ya mungkin saya akan mencoba berbicara kembali dengan mereka dan melihat apa yang bisa saya pelajari. Mungkin ya ada sesuatu yang terlewatkan gitu selama ini. Ya, baik. Itu adalah langkah yang baik, Ibu. Sesi coaching kita berikutnya bisa kita fokuskan pada pemahaman lebih dalam terkait dengan isu-isu mereka hadapi. Selain itu, mari kita ciptakan strategi bersama untuk meningkatkan kedisiplinan nanti di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah Pak ya, setelah melakukan coaching ini saya merasa lega dan merasa tercerahkan, menemukan jalan atau ide bagaimana untuk membuat murid-murid saya tadi itu menjadi murid yang kembali disiplin dalam pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa ya. Sayang sekali waktu kita cuma sedikit ini, kita sudah mau habis, Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, yang saya dapatkan itu tadi Pak ya, saya bisa menemukan ide-ide, menemukan cara solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, yang saya lihat, yaitu tentang ketidakdisiplinannya murid-murid saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik, terkait dengan itu rencana kedepannya seperti apa? Terkait dengan bagaimana mendisiplinkan, rencananya seperti apa kira-kira? Itu rencananya seperti saya bilang tadi, saya akan setelah saya menemukan apa sih yang menjadi permasalahan anak-anak, mungkin rencananya saya ingin akan mengajak mereka untuk lebih kembali lagi keyakinan kelas yang mereka sudah buat seperti itu. Kira-kira kapan kita bisa rencanakan kegiatan ataupun kegiatan ide hari ini? Secepatnya, karena lebih cepat lebih baik. Luar biasa. Oke, baiklah Ibu, semoga apa yang kita rencanakan bisa terwujud dan terima kasih. Mungkin kali ini terima kasih, hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Pak Ibu Husniatun ya. Insyaallah. Jadi sebelum kita tutup ini Mas Bambang ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini terkait dengan hasil observasi yang saya lihat ketika Mas Bambang melaksanakan coaching. Boleh Mas ya? Boleh. Yang pertama nih Mas, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai gitu? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIRTA, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menuntun coaching untuk menceritakan permasalahan yang dan menemukan solusinya. Baik Pak Bambang, jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh, silakan Pak. Terkait dengan hasil observasi saya tadi. Jadi ini ada beberapa catatan saya selama Mas Bambang tadi melaksanakan kegiatan coaching. Saya mencoba mencatat hal-hal yang memang penting begitu yang saya rasa. Yang pertama Mas Bambang, jadi Mas Bambang melaksanakan kegiatan coaching itu sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan alur cerita, di mana Mas Bambang menanyakan tujuannya, apa tujuan yang ingin dipecahkan oleh Kuci gitu. Kemudian juga Mas Bambang juga setelah itu mengidentifikasi apa permasalahannya, kemudian menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Kuci, dan terakhir apa bentuk eksekusi dari rencana-rencana yang dilaksanakan oleh Kuci. Itu sangat bagus sekali Mas Bambang. Apa benar begitu? Benar. Oke. Kemudian
di samping itu juga, jadi ada beberapa masukan saya juga kepada Mas Bambang. Tadi ketika melaksanakan kegiatan cuci di bagian pertanyaan berbobotnya, mungkin nanti bisa kita gali lagi setiap kata kunci dari jawaban-jawaban kunci begitu. Dimana kata-kata kunci itu nanti bisa kita kembangkan untuk menggali lebih dalam sehingga ada rencana yang bisa kita gunakan untuk pemecahan masalah dari si kunci begitu. Oke, Mas Bambang. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan baik lagi. Kemudian juga kita bisa, ya tentunya bermanfaat bagi orang lain ya. Saya tutup dengan ucapan jazakallahu khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses selalu, Mas Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara telah menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yakni coaching dan supervisi akademik. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay.